teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Hyundai Santa Fe terbaru. Jadi dari awal peluncurannya beberapa hari lalu, yang langsung menyita perhatian kami adalah harganya. Jadi ini Hyundai Santa Fe Signature CRDI yang paling mahal itu 729 juta. Artinya itu selisihnya nggak jauh dengan Hyundai Palisade termurah yang Prime, yang two wheel drive itu 777 juta. Nggak nyampe 50 juta buat mobil yang udah 700 jutaan. Kayaknya sih tipis ya. Nah, kami penasaran Santa Fe yang notabene merupakan rival dari Pajero Sport atau Fortuner itu ada apa di Santa Fe terbaru? Apakah hanya tampilannya aja atau fiturnya itu udah oke banget? Untuk itu ikuti terus videonya ya. Lalu mesinnya teman-teman dengan pakai hidrolik, jadi kita nggak perlu repot masang penyangganya. Ini mesin yang favorit, diesel 2151 cc, turbo 4 silinder, tenaganya bisa sampai 202 dk dan torsinya udah 440-an Nm. Jadi memang ini menarik. Dan yang menarik bukan soal mesinnya aja, tapi juga transmisinya. Karena sekarang transmisinya udah pakai dual clutch. Bahwa dengan dual clutch mestinya proses shiftingnya lebih cepat. Dan saya suka juga ini filter udaranya itu gampang teman-teman ngebersihinnya. Dibuka kuncinya, udah. Jadi ya kalau ngerasa ini mesinnya udah agak boyo, kelihatannya kotor gitu, ya udah tinggal dicabut dengan cara yang mudah ini lalu dibersihin, semprot. Wah, ini asik banget nih. Apalagi di rumah saya ada kompresor kan, enak banget bersihin kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat tampangnya sekarang memang berbeda, meskipun nggak terlalu jauh bedanya dibanding Santa Fe yang lama. Cuma kalau diperhatikan secara detail, bentuk lampu di sini, ini lampu utama yang di sini teman-teman, ini memang memberikan impresi yang signifikan sih dibanding yang model sebelumnya. Ini kalau nyala nih kelihatan kayak taring, jadi ini kayak mata sipit lalu ini taring ular gitu ya. Iya nggak sih? Ya apapun itu, penggunaan teknologi proyektor dan LED lalu dengan grill yang seperti ini, menurut saya sih ngebuat Santa Fe ini makin kesini makin berkarakter. Kalau saya suka, cuma memang buat beberapa orang kesannya jadi terlalu urban, nggak seperti SUV yang tangguh untuk off-road gitu. Dan kayaknya memang Santa Fe orientasinya nggak ke arah sana ya. Ini lebih ke SUV urban. Tapi saya suka memang ini jadi lebih sporty gitu. Kemudian di bagian sampingnya teman-teman, jadi kelihatan bahwa di sini ground clearance-nya itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, 176 mm. Buat gambaran teman-teman, untuk Pajero Sport itu di sekitar 218 mm, udah di atas 200 mm. Kemudian dengan sasis yang monokok, dia bukan leather frame. Ini semakin menegaskan bahwa Hyundai Santa Fe itu sebenarnya SUV yang sangat urban ya. Dan bagi sebagian orang, terutama calon pembelinya Santa Fe, itu bukanlah hal buruk, bahkan bagus malah, karena nggak perlu terlalu tinggi untuk SUV urban, lalu dengan sasis monokok itu ngebuat kapabilitasnya untuk bermanuver mesti lebih enak gitu. Dan kelihatan di sini tingginya saya 168 cm, jadi ya nggak terlalu jauh ya. Tapi enaknya di sini udah ada roof rail yang bisa dikaitkan dengan roof rack atau roof box gitu. Jadi untuk menggandakan kapasitas bagasi kargo gitu. Sekarang kita lihat aja ke dalam yuk, karena banyak yang seru nih di dalam sini nih. Lalu interiornya teman-teman, di sini dimulai dari elektris, jok elektris. Ya wajar banget lah ya untuk sebuah mobil yang udah 700 jutaan. Kalau saya sih settingannya paling enak segini nih, nggak terlalu tinggi supaya nggak terombang-ambing, tapi nggak terlalu rendah supaya bisa mantau sekitar lebih nyaman.
Tapi untuk pengaturan maju mundur naik turunnya masih manual gitu. Nah, yang paling signifikan perubahannya adalah ini teman-teman, shift by wire. Jadi pengaturan untuk mode park, drive, neutral maupun reverse itu di tombol di tengah, dan ini diawali dari Hyundai Palisade. Nah, kemudian kalau soal warna interior, ini cuma satu, namanya Camel Two Tone Beige. Ya, buat teman-teman yang suka terlihat lebih roomy dengan warna beige mestinya mendapatkan itu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih suka interior berwarna hitam gitu. Nah, bisa dilihat di sini nggak hanya sunroof tapi ada panoramiknya. Jadi ya semakin membuat kesan roomy. Di luar dari shift by wire, yang impresif buat saya adalah layar panel instrumen ini teman-teman. Udah di atas 12 inci, jadi ya gede banget. Sekarang saya nyalain. Wah, 12,3 inci tepatnya, jadi memang besar banget. Ini yang speedometer gambarnya doang analog, padahal sebenarnya dia digital. Atau yang sebelah kanan itu bisa menjadi takometer atau voltase gitu. Gas. Nah, ini dia punya kamera 360 di layar head unit. Jadi kalau misalnya kita reverse nih, dia secara otomatis akan engage ke kamera 360 all round view. Untuk bodi sebesar Santa Fe itu udah butuh kamera 360, terutama di jalan-jalan yang sempit gitu. Sekarang saya matiin. Kemudian soal fitur tuh ada apa aja sih, apalagi buat sebuah Santa Fe yang udah nyampe 700 juta lebih gitu ya. Oke, yang disayangkan, saya mulai dari yang disayangkan dulu, layar head unitnya, karena ternyata nggak nyampe 10 inci. Seandainya lebih besar lagi pasti lebih memuaskan gitu kan ya. Kemudian dia udah jelas ada drive mode-nya, shift by wire itu baru, climate control ya wajar lah ya. Termasuk ini yang berbeda dari kebanyakan mobil yang pernah saya tes adalah ini ada wireless charging ya teman-teman. Ini HP-nya nggak mendukung wireless charging, tapi buat peragaan aja. Ini dia bukannya tidur, bukan mendatar tapi tegak tuh. Jadi secara ruang itu hemat dan praktis jadinya gitu. Dan di luar dari fitur-fitur yang hiburan itu, fitur safety-nya integratif itu oke teman-teman. Dia punya forward collision avoidance assist, jadi dia bisa ngerem sendiri, dan dia juga punya lane keeping assist. Setirnya bisa mengkoreksi agar dia kembali ke jalurnya. Jadi ya oke. Dan di luar dari itu juga dia punya banyak ya sebenarnya. Ada electronic stability control udah jelas, hill start assist, downhill brake control, high beam assist. Jadi kalau high beam assist itu teman-teman kalau udah di set, lampu kita kalau sistem mendeteksi akan menyilaukan pengendara lain dari arah depan atau mungkin dari arah yang sejajar gitu ya, dia bisa mematikan lampunya supaya nggak silau. Dia juga punya rear cross traffic collision avoidance assist, ya kayak rear cross traffic alert gitu lah ya. Lalu dia juga punya safe exit assist. Intinya banyak banget. Dan teman-teman kalau pengen lihat fiturnya ada apa aja, bisa lihat di sini. Sudah di baris kedua, ini soal kekedapan luar biasa sih menurut saya. Tapi memang ini pintu yang di sebelah kiri dibuka karena videografer lagi ngambil gambar ya. Cuma nih kalau ditutup kedapnya banget teman-teman. Dan secara kualitas, build quality-nya, saya hampir sulit membedakan antara mobil Eropa dengan Hyundai Santa Fe ini. Karena memang kenyataannya Hyundai dan Kia itu pasarnya besar di Eropa teman-teman. Jadi mau nggak mau mereka menyesuaikan diri agar bisa diterima oleh pasar di sana, termasuk soal build quality. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini secara legroom ini ada sekitar 13 sampai 15 jari. Ini yang paling mundur, ini sliding bisa dimaju mundur. Nah yang paling maju
itu 5 jari ngepas lah ya. Bener bahwa ketika yang paling mundur dia sangat lega, tapi kalau diisi 7 penumpang sehingga dia berada di titik yang kompromi, ini sebenarnya nggak terlalu besar sih, cuma nggak sampai mengganggu kenyamanan, menurut saya begitu. Ini ada armrest yang ada cup holdernya. Ini kalau di set yang paling mundur, paling nyaman dengan build quality dan kulit yang halus, enak disentuh, enak didudukin. Ini juga panel keras, jadi ya lebih tahan banting kalau misalnya kaki nggak sengaja kena gitu ya. Terus di sini ada kantongnya, dan ini di sebelah kiri teman-teman, ini pengaturan jok penumpang depannya elektris tuh, bisa dimajuin, bisa ditegakin, jadi memberi ruang kaki yang lebih lega jika penumpangnya atau mungkin pemilik mobilnya itu berada di sebelah kiri gitu. Di sini ada USB 2, ini mengerti banget nih buat kita yang banyak banget bawa gadget atau nge-charge power bank aja atau tablet. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada tirai di sebelah kiri juga. Nah, untuk masuknya ini mesti di sebelah kiri kalau mau nyaman. Di sebelah sana juga bisa dilipat, cuma karena ini setir kanan, lalu dia memprioritaskan penumpang masuk dari sebelah kiri untuk keamanan dari bahu jalan. Jadi tombol elektrisnya itu hanya ada di bangku sebelah kiri, sementara di bangku sebelah kanan itu nggak ada. Dan by the way ini pembagiannya 40-60. Ini yang 40-nya. Ini pencet di sini atau yang di sini. Saya pencet yang di sini biar teman-teman kelihatan. Nah, jadi akses buat masuk ke bangku belakang. Ini saya duduk dengan posisi jok baris kedua yang paling mundur teman-teman, jadi udah mentok, udah nggak nyaman, makanya saya coba majuin dulu. Oke, yang paling maju di sana, dan akhirnya berada di legroom yang lumayan nih, lebih dari 5 jari. Tapi memang yang di depan nggak terlalu lega gitu. Tapi menurut saya, kalau ditanya apakah dia sama nyamannya dengan baris kedua, enggak sih. Ini ya lebih gak nyaman udah jelas. Cuma udah manusiawi lah gitu. Dan ini menariknya tetap double blower, termasuk pengaturan AC-nya di sebelah kanan. Dan ini kalau teman-teman mau lipatnya bisa nih. Tuh. Jadi ini bukan buat penumpang baris ketiga untuk melipat ini, enggak, tapi ini untuk ketika buka bagasi belakang, pemiliknya itu gampang melipat jok baris kedua dan ketiga tentunya supaya dapat lantai rata untuk menghasilkan kargo yang luas gitu. Dan teman-teman, yang saya suka dari Santa Fe adalah soal kepraktisannya. Ini kuncinya saya kantongin aja, tapi dia bisa membuka pintu belakang secara otomatis yang bahkan saya nggak perlu mengayunkan kaki. Jadi kita cukup berdiri aja di sini, dia akan terbuka secara otomatis. Kebayang betapa praktisnya dia kalau kita lagi bawa tentengan yang banyak. Gitu, ini bisa dilipat. Lipat. Nah, terus kalau masih kurang juga kargonya, ini bisa ditekan. Akomodasi luas. Gitu. Sekarang kita tutup. Dan teman-teman, sekarang kita udah di media drive-nya Hyundai kebetulan. Jadi saya bisa nyobain Hyundai Santa Fe bermesin diesel ini secara langsung. Jadi ini mesinnya baru sebenarnya, meskipun dia adalah mesin yang dikembangkan dari generasi sebelumnya, cuma ini secara material udah baru, ini udah menggunakan aluminium, sementara yang sebelumnya itu cast iron. Kemudian Hyundai mengoptimalkan lagi performa mesin ini dengan membuat friksinya tuh lebih kecil sehingga kinerjanya jadi lebih baik. Nggak hanya itu, common railnya itu tekanannya itu ditingkatkan dari yang sebelumnya 2000 bar sekarang jadi 2200 bar, sehingga secara performa itu
Gampang banget tadi spin, bener nggak? Itu enak banget. Dia lebih responsif menyalurkan tenaganya, terutama di kecepatan rendah, di putaran rendah. Ini lebih apa ya? Lebih gampang untuk dia mengalir tenaga, mentransfer tenaga ke roda depan. By the way, ini FWD. Nah, Hyundai itu nggak hanya soal mesin yang dioptimalkan untuk Santa Fe terbaru ini, tapi juga transmisinya. Ini 8 percepatan. Cuma ini yang diesel, teman-teman. Yang diesel dapat dual clutch. Jadi ya shiftingnya, teman-teman tahu kalau dual clutch itu cenderung lebih cepat dibanding yang biasa, hidrolis biasa, yang torque converter. Jadi ya buat saya Santa Fe ini sebenarnya adalah big SUV yang punya kecenderungan fun to drive dibanding big SUV lain kayak misalnya Fortuner, Pajero Sport, atau apa misalnya Trailblazer. Ya ini lebih enak. Nah, dengan pengembangan itu semua, mesinnya lebih optimal, lalu transmisinya dual clutch, jadi lebih enak gitu. Aduh, enak banget. Transmisinya, mesinnya itu lebih responsif sekarang. Cuma ya itu dia, di kecepatan rendah, kayak misalnya kayak gini, saya coba. Nah, dia tuh kayak agak-agak kikuk gitu layaknya. Ini manjak sih ya, jadi dia ada hill start assist. Nah tuh, tapi intinya kalau pas lagi di kemacetan, di stop and go, problem khasnya dual clutch terjadi juga di sini. Dia kayak agak kikuk gitu mau menyalurkan tenaga, jadi nggak sehalus yang transmisi biasa. Dan apakah transmisi biasa sepenuhnya ditinggalkan oleh Santa Fe? Enggak. Kalau yang di varian bensin, yang 2500 bensin, dia masih pakai yang transmisi biasa, bukan dual clutch gitu. Rasa berkendara lain yang saya rasain di Santa Fe ini adalah soal bantingan suspensi yang saya ngerasa ini lebih keras ya. Cuma tadi pas di perjalanan tol, di tol dia rasanya lebih stabil, lebih enak lah buat kecepatan lebih tinggi. Padahal Santa Fe sebelumnya udah enak sih, cuma yang ini jadi lebih enak. Gitu. Kita belum tahu seberapa kenceng dia, seberapa irit dia baik di rute dalam kota maupun tol, karena kita belum tes lengkap. Cuma dengan mesin yang lebih optimal, transmisi dual clutch, kita bisa berharap sih kalau ini akan lebih oke dibanding yang versi sebelum facelift gitu. Dan teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi kita belum tahu seberapa kencang dia, seberapa irit dia dengan transmisi dual clutch yang baru di Santa Fe diesel ini, karena kita belum coba. Tapi dengan bakat alaminya Santa Fe sebagai mobil bersasis monokok, itu mestinya udah lebih potensial untuk bermanuver. Begitu juga dengan multilink, suspensi belakang, ya kalau buat nikung lebih kenceng, mestinya sih ini lebih enak dibanding Pajero Sport atau Fortuner. Lalu kalau soal fitur, kayaknya kita tahu bahwa Santa Fe fitur untuk big SUV lumayan oke. Termasuk ada dia bisa berhenti sendiri, dia bisa mengkoreksi setir sendiri, oke lah. Nah, tapi yang perlu diingat adalah Santa Fe itu cenderungannya adalah urban SUV, teman-teman. Jadi kalau buat yang jalan lumayan hardcore, medannya jelek, atau mendekati off-road yang berat gitu, dia bukan pilihan terbaik sih menurut saya. Masih ada Pajero Sport yang 733 jutaan kalau nggak salah, itu udah dapat 4x4, sementara yang ini belum gitu. Tapi sekali lagi nih, tapi kalau teman-teman termasuk orang yang menyukai berkendara, mencari big SUV yang fun to drive, ini salah satu yang terbaik nih. Mesinnya ini menurut saya salah satu diesel terenak yang ada di Indonesia saat ini untuk kelasnya. Lalu dengan dual clutch, mestinya dia juga bisa memberikan pengalaman shifting yang instan. Nah, pertanyaannya nih, dengan harga yang tipis sama Palisade, kira-kira lebih menarik mana? Kalau saya pribadi, ini Santa Fe mestinya juga nggak kalah menyenangkan, karena akomodasinya kalau jarang dipakai untuk 7 penumpang, dia udah cukup lega. Lalu dengan mesin yang sama tapi bodi lebih compact, dia mestinya juga lebih lincah. Jadi ya sama-sama menarik, tinggal mana yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman, supaya kita lebih interaktif. Saya
perlu tahu juga kira-kira apa pendapat teman-teman mengenai Santa Fe terbaru di komen. Lalu aktifkan juga tombol notifikasinya supaya dapat info mengenai video-video atau berikutnya gitu. Terima kasih.